Buntut dari klaim Malaysia atas kesenian reog Ponorogo beberapa waktu lalu membuat 50 grup paguyuban reog Ponorogo di Madiun menggelar aksi solidaritas. Hal yang sama juga dilakukan sebuah paguyuban reog Ponorogo yang berada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ratusan pemuda dan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, unjuk kebolehan menari reog Ponorogo. Grup seni budaya reog Ponorogo yang diberi nama Singo Budoyo, asal Desa Sumbersari, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat ini sengaja digelar sebagai aksi solidaritas dukung reog Ponorogo jadi kesenian asli Indonesia. Aksi ini buntut dari klaim Malaysia atas kesenian reog Ponorogo beberapa waktu lalu. Singo Budoyo ini sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Dan ini terutama di Desa Sumbersari, Desa Persiapan Sumbersari ini ditujukan untuk generasi muda. Jadi pemerintah daerah sangat mengapresiasi bentuk-bentuk upaya pelestarian budaya karena ini merupakan warisan ya. Kalau para sepuh itu tidak meninggalkan budaya, tentunya anak-anak muda, terutama anak-anak kecil ini tidak akan tahu bagaimana budaya bangsa kita sebetulnya. Bahwa kita sebagai bangsa yang berbudaya mempunyai ciri khas identitas bangsa, identitas budaya sebagai identitas bangsa. Jangan sampai budaya kita diakui oleh negara lain. Di Jawa Timur, ribuan warga bersama puluhan paguyuban seni reog Ponorogo se-Kabupaten Madiun menggelar aksi solidaritas di alun-alun Caruban. Aksi ini buntut dari klaim Malaysia atas kesenian reog Ponorogo beberapa waktu lalu. Sebanyak 50 grup paguyuban reog Ponorogo di Madiun turut hadir dalam aksi solidaritas ini sambil membawa gamelan dan penari jatil mereka masing-masing. Para seniman reog di Madiun ini kecewa kepada pemerintah atas lambannya mendaftarkan kesenian reog Ponorogo ke UNESCO. Sehingga kini Malaysia kembali berulah dengan mengklaim reog sebagai kesenian mereka. Kita semua teman-teman paguyuban reog khususnya di Madiun merasa kecewa. Karena kecewa kita dari 2011 kita sudah menyodorkan kepada pemerintah, tapi tetap kita gagal. Kita hari ini kita gugat lagi sama Malaysia minta lagi reognya, kita juga harus gugat. Karena mau tidak mau reog itu milik Indonesia. Kita sebagai seniman reog, kalau sampai diambil Malaysia, kita mau kemana? Kita mau cara makan apa? Kita itu hanya dari seni reog Ponorogo. Jika belum ada tanggapan dari pemerintah pusat, puluhan seniman reog Madiun ini akan menggelar aksi yang lebih besar demi mempertahankan warisan budaya asli Indonesia. Dari Madiun, Jawa Timur dan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Miftahul Ervan, Jamberi, TV One mengabarkan. Klaim Malaysia atas tari reog menuai protes masyarakat Indonesia. Ribuan warga di Kabupaten Madiun berkumpul di alun-alun Caruban guna menggelar aksi solidaritas buntut dari kesenian reog asli Ponorogo yang kembali diklaim oleh Malaysia. Untuk berbincang klaim Malaysia ini atas kesenian tari reog, kita telah terhubung dengan salah satu tokoh reog Ponorogo, Bapak Purnomo. Selamat siang, Pak Purnomo. Selamat siang. Ya, Pak Purnomo, mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah reog di tanah air seperti apa, Pak? Sejarah reog yang ada di tanah air, yang jelas semua barang bukti sejarah asal-usul terjadinya reog Ponorogo. Itu rahimnya, rohnya di Ponorogo. Jadi alat-alat reog, kesenian reog yang umurnya ratusan tahun di Ponorogo itu sudah disiapkan. Begitu, Pak. Oke, dari asal yang jelas ini asal usulnya reog itu dari Babak Ponorogo ya, versi Bantarangin. Itu ceritanya seperti ini. Yang pertama itu adalah ada kerajaan yang namanya Bantarangin. Itu juga ada petilasnya. Kerajaan Bantarangin yang ada di Ponorogo sebelah barat ya, Kecamatan Sumoroto. Itu asal usulnya ada raja yang namanya rajanya itu Prabu Krono Sewandono.
yang waktu itu masih bujang ingin mempersunting istri yaitu Dewi Songgolangit yang asalnya dari Kabupaten Kediri. Ya, akhirnya diadakan sayembara karena cantiknya Putri Songgolangit itu sangat-sangat elok dan banyak raja-raja yang memperebutkannya. Akhirnya diadakan sayembara. Itu intinya barang siapa yang mampu mewujudkan kesenian yang belum ada di muka bumi ini dan akan mampu memboyong dia sebagai permaisuri. Itu yang terjadi. Akhirnya Prabu Klono Sewandono bertemu dengan Singo Barong, akhirnya berperang, ya, dan terjadilah ada burung merak yang menempel Prabu Singo Barong yang berwujud harimau, itu menempel di kepalanya, akhirnya dipukul dengan senjata ampuh Klono Sewandono, Pecut Samandiman, akhirnya menyatu dan jadilah itu wujud makhluk yang berkepala dua. Maksudnya apa? Ada kepala harimau dan kepala burung merak. Dan itulah asal usul terjadinya Reog Ponorogo. Tapi ada satu hal, Mbak, apa yang harus kami sampaikan sebagai seniman reog, tokoh reog Ponorogo. Saya mewakili semua seniman yang di Indonesia. Saya mau titip salam kepada Bapak Presiden Jokowi yang utama dan juga Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani yang didaulat sebagai wakil rakyat Indonesia. Dan ini permohonan ini betul-betul kami harapkan dengan tetesan air mata saya, air mata kami sebagai seniman, Bu. Bagaimana kalau reog yang indahnya seperti ini, eloknya seperti ini, bisa membumikan reog untuk negara kita yang tercinta ini sebagai warisan budaya yang asal dari Indonesia. Mohon Bapak Jokowi dan Bunda Puan Maharani tekan itu Mas Menteri Nadiem Makarim yang berhak untuk menandatangani pemberangkatan warisan budaya di ICH UNESCO. Tolong Pak, diklarifikasi. Sesungguhnya siapa yang lebih berhak untuk didahulukan? Karena reog ini sudah terancam punah dalam era pandemi. Reog bisa menghidupkan ekonomi seniman-seniman kecil seperti saya ini, Pak. Dan ini mohon Pak Jokowi dan Bunda Puan Maharani, tolong teriakkan, ya, tanyakan kepada Pak Nadiem Makarim, ya, dan Pak Hilmar Farid, kenapa, dan tolong tunjukkan, ya, klarifikasi yang sudah digarap oleh para ahli bahwa siapa yang sesungguhnya yang lebih berhak didahulukan, yaitu nominasi dari reog, jamu, tempe, dan tenun. Mereka semua kekayaan kita. Tapi lihatlah keadaan reog yang sekarang ini mau diambil. Hamba tidak terima. Tolong buat Puan Maharani. Tolong buktikan kalau Anda mampu menjabat sebagai wakil rakyat Indonesia. Ini teriak rakyat Indonesia yang sesungguhnya dari hati nurani. Jangan biarkan reog ini diambil oleh siapapun. Ini kekayaan kita, negara kita yang sangat kita cintai. Bapak Jokowi, Bunda Maharani, buktikan kata-kata Anda. Kalau Anda mampu memimpin, membantu teriakan rakyat Indonesia. Tolong langsung tanyakan kepada Pak Nadiem Makarim, bagaimana nominasi yang telah dibangun oleh para ahli ICH UNESCO. Tolong ditunjukkan saja hasilnya. Penyaringan, penjaringan, dan kepentingan yang sangat-sangat dibutuhkan. Apakah terus sampai selamanya
reog akan tergantung-gantung. Kita sudah mengajukan berkali-kali ke IJIN UNESCO. Kami seniman kecil, seniman yang tidak punya background pengusaha-pengusaha besar. Keseniman-seniman yang sangat melarat pun, tolong bantu kami, teriakkan kepada Pak Menteri Mendikbud. Ya. Ristek. Pak Purnomo, jika Malaysia ini mengklaim reog, lalu apa yang akan dilakukan oleh para tokoh seniman reog Ponorogo, Pak, ke depan? Yang jelas kalau reog Ponorogo diakui oleh Malaysia, kita sudah pupus harapan. Untuk apa kita berjuang untuk negara lain? Untuk apa kita untuk mengindahkan negara lain? Bahkan negara kita ini yang mempunyai kekayaan ini yang sesungguhnya. Dan ini peran pemerintah saat ini kita butuhkan. Bagaimana kekayaan kita akan diambil orang lain. Dan pasti ini akan membunuh semua seniman-seniman yang ada di negara kita yang tercinta ini. Ya, baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Purnomo selaku salah satu tokoh reog Ponorogo. Selamat siang Pak Purnomo.